Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Hati yang menyembah. Yohanes 4 ayat 1-30. Betapa luar biasanya pengajaran Yesus tentang hati yang menyembah dan penyembahan. Yesus sudah merencanakan untuk bertemu dengan perempuan Samaria yang dianggap najis karena orang Yahudi tidak bergaul dengannya. Dan untuk seorang penzina, Yesus mau mendatanginya. Dan Yesus tahu perempuan ini datang ke sumur itu, sumur Yakub, jam 12 siang. Ya, lagi panas-panasnya tentu tidak ada orang yang datang ke sumur itu. Jadi perempuan ini tahu siapa dirinya atau tahu diri. Jadi dia berusaha untuk menghindari banyak orang. Yang sangat menarik di sini, Tuhan tidak mencari penyembah di gereja, tetapi dari seorang yang berdosa yang dianggap najis. Dan Tuhan tidak mengajarkan tentang penyembahan di bait Allah dan juga tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ironis bukan? Sangat ironis. Jadi, perkataan perempuan ini membuktikan ia menyembah Tuhan. Mari kita pelajari. Yang pertama, Yohanes 4 ayat 12. Perempuan ini mengakui sumur itu pemberian Yakub, bapaknya. Yakub diakui sebagai bapaknya. Berarti dia juga akui dan percaya Abraham adalah bapaknya. Walaupun dia bukan keturunan Abraham, tetapi pengakuan perempuan ini menunjukkan imannya. Ia percaya kepada Abraham. Ia keturunan Abraham, anak Abraham. Yang kedua, perempuan ini jujur hatinya mengakui bahwa ia tidak mempunyai suami. Yohanes 4 ayat 18. Yesus berkata, dalam hal ini engkau benar. Ya, sebenarnya perempuan ini telah berzina. Suaminya ada 5 dan itu bukan suaminya, bahkan ada 6. Inilah hati yang menyembah. Walaupun ia tidak mengakui dosanya, tetapi ia jujur, tidak ada kemunafikan. Matius 15 ayat 7 dan 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Munafik karena mulut dan hati tidak sesuai, tidak sama. Yang ketiga, perempuan ini haus. Dia ingin mendapatkan air kehidupan dari Yesus. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan itu berkata kepada Yesus, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak akan haus lagi, dan aku tidak perlu datang lagi ke sini untuk menimba air. Ia sudah lelah dengan kehidupannya, mengambil air terus di sumur Yakub. Inilah penyembahan yang sesungguhnya yang Tuhan cari, hati yang haus akan air kehidupan, yaitu Yesus, hati yang rindu akan Tuhan. Yang keempat, ia percaya Yesus nabi. Makanya ia menerima upah nabi. Yohanes 4 ayat 19. Ia juga percaya Mesias akan datang. Yohanes 4 ayat 25. Inilah hati yang menyembah, menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Yang kelima, murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama Yesus, banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Meskipun Yesus banyak membuat mujizat, Yesus bangkit, murid-murid juga tidak percaya, seakan-akan omong kosong. Padahal Yesus sudah memberitahukan kepadanya sebanyak 4 kali. Tetapi beda dengan perempuan ini. Ia punya hati yang menyembah, hati yang percaya. Makanya tidaklah heran Yesus berbicara penyembahan kepadanya untuk menjadi pengajaran buat kita yang mau menyembah Tuhan. Yang keenam, penyembahan itu bukan bicara mulut yang memuji Tuhan, tetapi hati, hati yang jujur, hati yang tulus, tidak munafik, hati yang menyadari dosa dan kesalahan, hati yang benar. Ya, tentunya kalau yang baik tentunya yang dibenarkan oleh Tuhan karena darah Yesus, hati yang percaya, hati yang haus akan Tuhan, merindukan Tuhan. Inilah penyembahan yang sesungguhnya yang Tuhan cari. Jadi penyembahan juga bukan masalah tempat yang selalu diadakan di Bait Allah, di Yerusalem, ataupun di gereja. Tetapi di mana saja kita bisa menjadi
penyembah-penyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan hati yang haus akan Tuhan. Dan kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita harus mengenal siapa sesungguhnya yang layak kita sembah, atau siapa sesungguhnya yang kita sembah. Apakah dia yang Tuhan yang sejati? Kesimpulannya, Tuhan mencari penyembah, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi siapa saja bisa menyembah Tuhan dan menjadi penyembah, mempunyai hati yang haus akan Tuhan, haus akan air kehidupan, rindu akan Tuhan. Adakah hati yang menyembah di antara kita semua? Hai saudara-saudaraku, amin. Tuhan memberkati.